Bab 209. Kamu adalah adikku, aku tidak bisa. 1. Jackie Wu pergi ke atas, masuk ke dalam kamar Daniel. Kedua anak kecil itu kemudian mulai bermain. Jackie Wu, apakah menurutmu Sue Wu Momi benar-benar dapat menikah dengan Daddy? Tetapi apakah kakek benar-benar setuju? Kakek menyuruh paman dan bibinya untuk mengunjungiku setiap hari beberapa hari lalu. Aku seperti Sue Wu Momi ya. Jackie Wu memberitahunya berita ini begitu dia melihat Daniel, tetapi Daniel tidak bisa percaya begitu saja berita seperti ini. Dia benar-benar khawatir bahwa ini hanyalah usaha Jackie Wu untuk menghiburnya, sebuah kesenangan yang palsu. Itu benar sekali. Kakek sepertinya sudah setuju. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertemu denganku? Dia mengizinkanku naik ke atas. Meskipun aku tidak tahu mengapa kakek tiba-tiba tidak menentang lagi. Jackie Wu berada dalam kabut sekarang. Ketika dia datang, dia telah memikirkan banyak rencana untuk membujuk kakek Su, tetapi begitu bertemu dengan Daniel, ini benar-benar terlalu mudah baginya. Aku pikir Momi tidak menginginkanku lagi. Daniel menangis sambil bicara. Kakek selalu tidak mengizinkanku bertemu Momi. Momi juga tidak kembali untuk mencari Daniel. Jackie Wu, apakah Momi baik-baik saja? Momi, sekarang sungguh tidak baik. Daniel, mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk melindungi Momi? Aku peran utama dan kamu peran kedua. Jackie Wu mempunyai pikiran yang berbeda dari orang biasa. Bagaimana bisa dia tidak melihat kelainan ibu baru-baru ini? Dia sudah lama tidak bertemu dengan Paman Su. Pasti ada suatu masalah di antara mereka. Daniel, apakah kamu melihat ayahmu akhir-akhir ini? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa darinya? Jackie Wu saat itu menjadi detektif kecil. Tidak. Aku sudah lama tidak bertemu ayah. Yah, coba biar kupikir. Kakek sering marah-marah belakangan ini. Oke, Daniel, perubahan sikap kakek Su terhadap Momi. Lalu belakangan ini Momi tidak bahagia. Selain itu kita juga sudah lama tidak bertemu Paman Su. Ini sudah jelas bahwa terjadi masalah antara Paman Su dan Momi. Jackie Wu bertanya-tanya bahwa Momi sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Bibi Jen menghela nafas setiap kali melihat ibu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Singkatnya, Paman Su dan Momi pasti mengalami masalah. Daniel, ada masalah. Jackie Wu tiba-tiba memanggilnya. Hah, apa? Daniel kebingungan. Kedua anak itu bekerja keras demi kebahagiaan Mominya. Orchard Villa. Lola Liu duduk di sofa, dengan tenang dia menatap Alex Zong yang duduk di depan sofa yang ada di depannya. Halo, kamu menatapku seperti itu apa maumu? Alex Zong hanya merasa ketakutan, dengan perasaan dingin menggigil mengikuti di punggungnya. Alex Zong, kamu sudah lama bersembunyi dariku. Mata besar Lola Liu yang cantik menyipit dan mulutnya mencibir sambil tertawa lucu. Apakah aku sangat menakutkan? Bisa membuat kamu begitu takut padaku? Alex Zong mengerutkan alisnya dengan kesal, menelan ludahnya. Sangat jelas bahwa dia tidak bisa lagi menahan situasi ini. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Bukankah kita teman? Siapa yang takut pada teman? Kamu lagian juga bukan seorang monster. Kalau begitu kenapa kamu gemetaran? Kamu takut sendirian denganku? Lola Liu tertawa sinis, berdiri, wajahnya yang putih terlihat sangat dingin. Dia langsung menghampiri Alex Zong. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sedang memanggil orang. Alex Zong benar-benar sedikit takut padanya. Dia melihatnya bergegas menghampiri dirinya. Seketika dia langsung terkaget melompat dari sofa. Lola Liu ini bagus dalam segala hal, kepada siapapun dia selalu bertingkah dingin. Di hadapan orang lain dia bagaikan gunung es yang cantik, tetapi dia sangat senang untuk mengusilinya. Dia benar-benar bersembunyi darinya,
tidak bersembunyi mau bagaimana lagi. Karena dia bukanlah tipe yang disukainya. Aku akan pergi melihat Fei, melihat apakah dia sudah tidur belum. Alex Zong melarikan diri dari daerah berbahaya segera sesaat ketika dia menghampirinya. Alex Zong sangat percaya diri dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Tapi Lola Liu meraih dasinya sehingga Alex Zong tidak bisa bergerak untuk sesaat. Halo, Lola Liu, kita ada hal yang harus dibicarakan. Aku akan mati karena sesak nafas jika selalu tegang seperti ini. Aku mempunyai orang tua dan anak kecil di rumah, kamu tidak bisa begitu kejam, kan? Lola Liu tiba-tiba mendorong Alex Zong. Kamu jangan bermain-main denganku. Dia seketika duduk di sofa dan menatapnya dengan mata penuh asmara. Lola Liu, ada apa denganmu? Tetapi Lola Liu melangkah maju, sekejap dia sudah duduk di atas pangkuan kakinya, meletakkan tangannya di lehernya, wajahnya masih tetap dingin seperti biasa. Alex Zong, jika kamu tidak melarikan diri, aku mungkin tidak akan tertarik padamu, tetapi jika kamu lari seperti ini, aku malah semakin tertarik padamu. Lola Liu, kamu tidak boleh seperti ini. Alex Zong tertawa hehe 2 kali. Ayo turun, kamu masih seorang gadis yang cantik seperti bunga. Jika orang lain melihat tindakanmu ini, akan tidak baik untukmu. Kamu juga mengerti, Alex Zong juga tidak berdaya, dan sekarang dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Lola Liu malah semakin mendekatinya, dan bibir merahnya akhirnya mencium wajahnya. Aduh Tuhanku, Lola Liu, kamu, Alex Zong berteriak, bersambung. Bab 209, kamu adalah adikku, aku tidak bisa. 2. Mata Lola Liu bersinar seperti sedang memikirkan sesuatu, matanya berbinar-binar seperti memiliki makna yang dalam, hanya sebuah ciuman, kemudian dia membebaskannya. Dia memandangi bekas lipstik di wajahnya dengan puas, dan matanya menyipit. Kamu membiarkan Geri Su keluar, untuk bertemu dengan wanita lain, bukan? Bagaimana mungkin? Aku membiarkan Geri Su pulang untuk beristirahat. Dia sudah lama merawat Fei, dia juga harus istirahat. Kamu benar-benar tidak boleh bicara omong kosong. Alex Zong sangat canggung dan dengan cerdik dia mendorongnya. Dia sejak awal sudah tahu betapa mengerikannya berduaan saja dengan Lola Liu. Dia sedikit lagi hampir ketahuan niat sebenarnya membiarkan Geri Su pergi. Geri Su, kau harus memperlakukan Suewu sangat baik untukku, atau jika tidak maka pengorbananku akan sia-sia. Lola Liu, kamu jangan seenaknya. Aku tahu bahwa aku sangat mempesona, tetapi kamu harus tenang. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Alex Zong menghela nafas dalam-dalam dan mulutnya tiba-tiba mulai tertawa. Untungnya, dia berketerampilan untuk melawannya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat hari ini. Dia sedikit mengerutkan kening, Lola Liu tidak tahu siapa yang datang. Alex Zong segera berdiri dan tampak marah. Baiklah, aku akan membuka pintu. Aku juga tidak tahu siapa yang mengganggu kita. Begitu pintu terbuka, segera diikuti oleh sebuah suara panggilan. Kakak. Wajah kecil Cindy Zong yang cantik muncul di depan pintu. Setelahnya matanya yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena dia melihat ada sebuah bekas ciuman bibir merah di wajah Alex Zong. Siapa? Lola Liu datang menghampiri. Begitu melihat Cindy Zong, dia tersenyum lembut tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan masuk dan pergi ke kamar tidur yang lain. Adik perempuanku, kenapa kamu kemari? Suara Alex Zong sedikit bergumam, dia sama sekali tidak menyadari ada bekas lipstik di wajahnya. Cindy Zong melihat wajah Alex Zong dengan tatapan aneh kemudian dia masuk dengan suasana hati yang tidak senang. Meskipun ekspresi wajahnya sangat muring, tetapi sangat sulit untuk menyembunyikan jiwa di matanya.
Perut kecilnya bergumam, kemudian dia melirik ke kamar yang baru saja Lola Liu masuki. Tatapan matanya sangat tajam yang menusuk seolah ingin memotong-motong tubuh wanita itu. Cindy Zhong, ada apa? Bibirnya Alex Zhong tersenyum, dia masih tidak tahu masalah yang ada di wajahnya. Kakak, kemari. Cindy Zhong menatap Alex Zhong, mengambil tangannya kemudian menuntunnya ke kamar mandi. Kemudian ketika dia masuk, dia menunjuk ke cermin dan berkata, kakak, lihat itu. Apa? Alex Zhong mengangkat alisnya kemudian dia otomatis melihat ke cermin. Ketika dia melihat wajahnya yang tampan di cermin, wajahnya tiba-tiba memerah. Ini perbuatan Lola Liu, sial. Dia segera membuka keran air, mencuci bekas ciuman dari wajahnya, bahkan menggunakan sabun untuk menyucinya sampai bersih. Cindy Zhong selalu memperhatikan gerakannya. Wajah yang murung dan gelap perlahan kembali tenang. Tampaknya kakaknya Alex tidak menyukai Lola Liu, jadi dia sedikit merasa lega. Kemudian, setelah dia akhirnya membersihkan busa, dia tersenyum, dia menatapnya berbinar-binar seperti matahari. Aku menoleh dan melihatnya tertawa, wajah Alex Zhong menjadi lebih panas. Dia berusaha menjelaskan dengan tergagap-gagap, ini Lola Liu, tadi dia bercanda. Kakak, Cindy Zhong memotongnya dan berkata sambil tertawa, tidak apa-apa, kak, aku tahu bahwa wanita itu merayumu. Dia sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Hah? Alex Zhong dengan lembut mengusap rambut Cindy dan menghela nafas, kamu tahu banyak hal. Jangan berteriak, nanti didengar olehnya. Tentu saja. Aku sudah lama tahu bahwa banyak wanita jalang yang selalu usil terhadap kamu, bahkan termasuk dia. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak menyukainya? Bibirnya Cindy Zhong sudah dari dulu tertawa dan jika dia menyukai Lola Liu, pasti sudah sejak awal dia menyukainya. Malam ini kakak Alex menelponnya, berkata bahwa dia merindukannya dan ingin dia datang menemaninya. Sekarang, sangat jelas ini adalah siasat kakaknya karena dia tidak ingin sendirian dengan Lola Liu. Baik, melihat ekspresi Cindy saat ini, Alex Zhong dengan manja mengusap rambutnya dan berkata, oke, ayo kita pergi. Kakak Alex, Cindy Zhong tiba-tiba berteriak. Ya. Pada saat ini, Cindy tiba-tiba berjinjit, berdiri di atas jari kakinya. Dengan cepat dia mencium wajah Alex Zhong, tepat di mana Lola Liu meninggalkan bekas ciuman, seolah-olah untuk menutupi tanda ciumannya, dia memberinya ciuman ganas di wajahnya. Sentuhan bibirnya yang lembut membuat tangan dan kaki Alex Zhong seperti disengat oleh arus listrik, dan dia terkejut. Kamu, meski terasa sangat nikmat, dia adalah kakaknya. Ini tidak betul, rasa ini. Kakak Alex, umurku sudah 23 tahun. Melihat keterkejutan Alex Zhong, Cindy Zhong mengingatkannya. Dia bukan lagi Candy Zhong ketika berusia 18 tahun. Tapi kamu adalah adik perempuanku. Alex Zhong bergumam. Bersambung.